Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis kita ini. Satu lagi ini, dalam kitab Ta'lim itu dijelaskan di antara asbab yang paling penting. Nah, asbab yang paling penting supaya anak-anak kita jadi baik, senantiasalah mencintai orang-orang baik. Jadi kalau ada orang-orang soleh di kampung kita, di mana-mana itu, kita tanamkan kecintaan pada mereka. Supaya kita ini anak yang mudah jadi ulama, cintailah para ulama. Karena Allah, bukan karena dia, karena Allah. Maka ini nanti barokahnya kepada anak-anak kita. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan akhiri majelis kita ini. Sebelumnya kita akan baca Fatihah. Putar-putar. Kemudian ada elan khusus santri yang tamat daurah 2 dan tahosus, putra dan putri, nanti malam diharapkan berkumpul di rumahnya Pak Bet yang sebelah masjid ini, depan masjid. Bisa habis isya nanti akan ada sedikit mudzakarah khusus dan juga akan sedikit ada tafakut di sana. Maka jangan pergi kemana-mana. Nanti sholat isya kamu di sini. Setelah sholat isya langsung, ini bagi yang putra, langsung ke rumahnya Pak Bet di depan itu. Yang putri-putri juga bisa sholatnya di situ juga boleh. Pokoknya isya di situ, jangan sampai lambat supaya nanti saya insya Allah juga akan ke sana. Yang terakhir, Bapak Ibu-ibu semua dan santri-santri semua, tanamkan dalam hati Bapak-bapak semua bahwa ini pesantren milik kita semua, insyaallah ya. Maka kita lah yang akan mendoakan, kita akan memikirkan. Sekarang lembaga-lembaga pendidikan dunia itu di mana-mana ada. Lembaga-lembaga pendidikan agama sedikit. Dan yang sedikit pun yang agak sehat itu juga lebih sedikit lagi. Maka kita punya kewajiban sebagai umat Islam ini punya kewajiban untuk membentuk pendidikan-pendidikan Islam yang kuat, membentuk masjid-masjid yang kuat, pesantren-pesantren yang kuat, yang mendekatkan kita kepada kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Maka di sini dipelajari Quran, ini pokok, juga dipelajari hadis. Tapi Quran hadis ini tidak bisa dipahami dengan benar kecuali dengan fikih, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh para ulama, para imam-imam ini. Kalau kita baca Quran, baca hadis tanpa fikih, masih nanti keliru. Itu ibaratnya orang itu beli obat ke apotek tanpa resep dokter. Kalau orang ngambil Quran langsung, ngambil hadis langsung tanpa lihat para imam-imam yang ahlinya ini, jadinya itu ngambil obat tanpa resep dokter. Akhirnya dosisnya keliru. Bukan tambah sembuh, tambah perutnya jebol. Maka di sini ini dipelajari Quran, dipelajari hadis, dipelajari fikih juga, sehingga memahaminya itu dengan cara yang benar menurut orang-orang ahlinya. Orang tidak boleh bicara kedokteran kecuali orang yang sudah belajar kedokteran sekian tahun. Tapi di negeri kita ini orang belajar agama lewat koran, lewat majalah, lewat radio, lewat FM sudah perasaan jadi ulama besar sehingga akhirnya memberi fatwa seenaknya sendiri. Kemarin itu saya dengar FM itu yang ayat yang dibaca tadi itu, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kita suruh sholat
di tepi siang, tepi pagi dan sore, dua tepi siang, pagi dan sore, maka dia ini di FM itu disimpulkan, oh berarti sholat habis subuh itu nggak apa-apa. Ini kok ulama-ulama bilang sholat kalau habis subuh, kalau belum matahari ke atas nggak boleh, ulama nggak tahu Quran, katanya. Habis ngasar juga boleh aja, di Quran itu aja, torofayin nahar, tepi siang tuh pagi sore itu malah diperintahkan sholat, kok enggak, malah nggak boleh sholat. Nah, ini di FM loh ini. Ya ini ya saking jahilnya soalnya. Di Quran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tidak bisa dipahami kecuali dengan orang-orang ahlinya itu. Akhirnya semeruawut. Ya. Bersolat subuh bodoh sholat akhirnya. Ini pada awame, muftine ya awam, sing ngrungokne ya awam, jadi karuan. Nah ini kewajiban. Yang salah siapa? Bukan mereka. Mereka itu memang nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu, nggak salah gitu. Kalau nggak tahu ya tetap salah, tapi salahnya itu tidak begitu nggak tahu. Yang paling salah itu yang tahu tidak mau memberitahu, itu yang lebih salah lagi. Kamu naik sepeda motor, urung nggak bawa SIM, dicegat polisi. Kamu mana SIM-nya? Loh, SIM itu apa, Pak? SIM, izin mengemudi, surat izin mengemudi. Loh, apa sepeda motor itu harus pakai SIM, Pak? Saya tidak tahu apa itu. Saya ini orang kampung, Pak, orang